Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api dan amunisi dari kota Ambon ke Papua. Dua tersangka diciduk polisi berinisial JL dan FL. Berawal dari tersangka JL diciduk polisi saat membawa 3 pucuk senjata api rakitan beserta 58 amunisi di Pelabuhan Yosudarso Ambon pada Senin 13 November 2023. Sejumlah senjata api dan amunisi itu dimasukkan tersangka JL dalam sebuah tas ransel. Saat diperiksa petugas gabungan pelabuhan, tas tersangka berisi barang-barang berbahaya dan langsung diamankan petugas. Setelah dilakukan pengembangan, tersangka JL mendapatkan senjata api dan amunisi dari FL. Polisi kemudian menangkap FL. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Driano Andri Ibrahim menjelaskan, saat ini pihaknya terus melakukan pengembangan karena diduga masih ada pelaku lainnya yang terlibat dalam perdagangan senjata api ilegal. Telah berhasil menangkap seseorang yang kedapatan membawa senjata api rakitan tersebut di tasnya pada saat pemeriksaan. Dan saat itu pula juga diperiksa di tas lainnya yang dibawa oleh tersangka juga membawa beberapa butir amunisi. Jadi rekan-rekan bisa lihat langsung di depan kita. Berdasarkan keterangan langsung dari tersangka setelah diadakan pemeriksaan, ya tersangka mengakui bahwasannya senjata api ini diniatkan untuk dibawa ke wilayah Papua untuk diperjualbelikan, yang kemungkinan besar diperjualbelikan juga kepada kelompok-kelompok separatis di sana yang kita tahu organisasi Papua Merdeka. Kapolsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon, Ibtu Julkisno Kaisupi menjelaskan, 1 pucuk senjata api rakitan akan dijual tersangka ke Papua seharga 100 juta rupiah dan amunisi per butir dijual 100.000 rupiah. Bila ditotal, para tersangka akan mendapatkan hasil senilai 305.800.000 rupiah. Yang disampaikan keterangan dari tersangka satu pucuk senjata api rakitan akan dijual dengan harga 100 juta rupiah. Itu menurut, dan kalau amunisi per butir itu 100.000. Untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, junto pasal 55 KUH pidana dan atau pasal 56 KUH pidana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun penjara. Kedua tersangka dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 junto pasal 55 KUH pidana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup dan atau kurungan setinggi-tingginya 20 tahun penjara. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan.